Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, di dalam Surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kalian bertakwa. Saudara-saudaraku seiman, di akhir surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban berpuasa la'allakum tattaqun, dalam rangka untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu dialog yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab, khalifah pada saat itu, kepada salah seorang sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Umar ibn Khattab seseorang yang pemberani, yang tegas dan lugas, yang banyak menimba ilmunya kepada Rasulullah SAW. Tetapi beliau tidak segan-segan untuk bertanya kepada sahabatnya dalam hal-hal tertentu. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab, seorang ahli Al-Quran. Suatu ketika Umar ibn Khattab berkata kepada Ubay bin Ka'ab, wahai saudaraku Ubay, apa yang dimaksud dengan takwa itu? Ubay bin Ka'ab tidak langsung memberikan jawaban langsung pada Umar ibn Khattab terkait apa yang ditanyakan. Tetapi Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Abu Bakar, wahai Khalifah, pernahkah Anda berjalan melalui jalanan yang berduri? Jawab Abu Bakar, pernah. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya kembali, lalu apa yang engkau lakukan ketika melakukan perjalanan di jalanan yang berduri itu? Umar ibn Khattab menjawab, maka saya akan berjalan hati-hati dan penuh kesungguhan. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah yang dimaksud dengan takwa. Hadirin, saudara-saudaraku seiman, dari dialog itu memberikan gambaran bahwa takwa adalah bagaimana kita dalam kehidupan kita ini mampu memelihara diri kita, berhati-hati dengan penuh kesungguhan agar kita tidak tergelincir ke dalam jurang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kehidupan kita ini selalu waspada dan penuh hati-hati agar kita tidak terjerembab ke dalam satu tipu daya dunia, karena perjalanan kehidupan manusia itu penuh onak dan duri, kadang naik, kadang turun, bahkan turunnya yang sangat terjal, naiknya sangat terjal, berliku-liku tanpa terkecuali, penuh onak duri di dalamnya. Oleh karena itu, melalui puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini menyikapi ujian-ujian yang ada dalam kehidupan kita ini sebagai satu kesatuan dalam rangka menyelamatkan diri kita, hati-hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang senantiasa mendera kita paling tidak yang pertama adalah ujian daripada nafsu. Karena kita oleh Allah dikaruniai ada nafsu, ada akal, ada ruhiyah. Terkadang nafsu yang tidak terkendali inilah menjadikan satu
cobaan, godaan kita, sehingga an-nafsul amaratul bisu mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui puasa, hawa nafsu kita kendalikan. Segala pintu-pintu keburukan, dorongan-dorongan nafsu yang ada di diri kita dikendalikan oleh semangat dari pelaksanaan ibadah puasa itu, sehingga puasa mampu mengendalikan godaan nafsu setan yang membelenggu dari hati kita. Kemudian ujian yang kedua adalah musibah atau malapetaka atau kesulitan dan kesengsaraan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira ang tadkhulunal jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum, sebelum datang kepada kalian satu peristiwa yang terjadi pada orang-orang sebelum kamu, masadhumul baksa, mereka ditimpakan satu al-baksa atau kemelaratan atau musibah yang ringan, wad-dharra'i ataupun musibah yang berat, kesengsaraan dalam kehidupan yang punya dampak secara fisik maupun psikis, wazulzilu, dan gonjangan yang sangat kuat, baik itu kehilangan nyawa, kehilangan jiwa, kematian, atau kehilangan orang-orang yang kita sayangi, sehingga menjadikan tekanan dalam batin kita ini. Itu adalah semua bagian daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai Rasul dan seluruh umat muslim, orang-orang yang beriman bersertanya, mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang, ala inna nasrullah qarib, ketahuilah bahwa sungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat. Maka ketika kita ditimpakan satu kesulitan, kesengsaraan, atau penderitaan, maka jiwa sabar dibutuhkan pada saat itu. Puasa membentuk jiwa sabar kita, melatih kesabaran kita dalam hidup, karena semuanya yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di balik kesabaran itu ada sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Ketika kita ditimpa satu musibah yang terjadi pada diri kita, tetapi kita tetap dilandasi rasa sabar, maka Allah mencatat kesabaran itu menjadi satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berpuasa melatih kita kesabaran, karena asyamu nisfu sabrun, bahwa puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, kemudian ujian yang ketiga dalam kehidupan kita ini adalah godaan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, wa bima aghwaytani, lantaran engkau gelincirkan aku, karena engkau jerumuskan aku ke dalam neraka,
la'aqudanna lahum, maka akan aku gelincirkan, akan aku goda, akan aku halangi lahum bagi mereka orang-orang mukmin shiratal mustaqim, dari jalan menuju kehadiratmu. Jadi Allah, iblis bersetemen dalam dirinya ketika dia diusir dari surga. Dia akan berjanji bagaimana sekuat tenaga akan menggoda manusia untuk menjauhi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an syamalihim. Kemudian apa yang dilakukan oleh iblis? La'atiyannakum, mereka akan mendatangi kalian semuanya, min baini aydihim, dari arah muka. Yang dimaksud adalah tentang kehidupan dunia yang dibuat indah oleh iblis, sehingga manusia, orang-orang muslim tergelincir, tertipu daya oleh keindahan dan kemegahan dunia. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, yang dimakna adalah hari akhirat. Iblis mengkaburkan tentang janji-janji Allah tentang hari akhirat. Iblis menggoda manusia bahwa tidak ada kehidupan setelah mati mereka, tidak ada kehidupan akhirat sebagai hari pembalasan. Iblis mengkaburkan nilai-nilai akhirat kepada orang-orang yang beriman. Wa an aymanihim, kemudian dari tangan kanan mereka, menggoda mereka dari sebelah kanan. Yang dimaksud adalah nilai-nilai kebaikan. Iblis berusaha untuk menghalangi manusia, menghalangi orang-orang beriman untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa an syama'ilihim, dan iblis juga datang dari sebelah kiri, dari sisi kejahatan dan kemaksiatan. Oleh iblis, kejahatan dan kemaksiatan dikemas menjadi hal yang menarik, sehingga manusia tertipu, terlena, terbelenggu ketika dia larut dalam perbuatan-perbuatan maksiat, larut dalam hal-hal kejahatan tanpa dia sadari. Dia tergoda dan terjerumus dari godaan setan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kata kunci, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Namun tidaklah engkau dapat mendapati, wahai iblis, dari kebanyakan mereka syakirin, orang-orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur lepas dari jeratan iblis. Jadi godaan-godaan setan itulah langkah yang dilakukan oleh setan. Maka pelaksanaan ibadah puasa adalah bagaimana menutup pintu-pintu setan. Karena ketika orang berpuasa akan dikendalikan segala panca inderanya, pandangannya, lisannya, tangan dan kakinya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Bahkan hatinya dijaga agar dia tidak menyimpan satu perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang berpuasa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan segala panca inderanya, maka disitulah setan terbelenggu sehingga tidak mampu menggoda manusia yang secara istiqomah melaksanakan ibadah puasa. Dengan demikian, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan kesabarannya, dengan istiqomahnya mengendalikan dirinya, maka dia menyadari bahwa dalam setiap langkah kehidupannya ada malaikat yang mengawasi mereka. Mereka merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dalam kehidupan sehari-harinya mereka sangat berhati-hati, tidak mau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dia termasuk kelompok orang-orang muttaqin,
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang-orang yang mampu menebarkan kebaikan-kebaikan dari hal-hal yang diajarkan oleh Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.